Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pencinta Klavos. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan singkapkan firman Tuhan bagi kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur 128 ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkat atas rumah tangga, nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos, firman Tuhan mau mengajak saudara dan saya untuk hidup menjadi orang yang berbahagia. Berbahagia di sini bukan karena kita punya banyak materi, tetapi berbahagia yang dimaksudkan di sini adalah saudara dan saya akan limpah sukacita dan damai sejahtera. Pertanyaannya, apa yang membuat kita bisa limpah sukacita dan damai sejahtera sekalipun keadaan kita tidak mengenakan atau keadaan kita belum membaik, tetapi sukacita dan damai sejahtera akan kita miliki dalam hidup kita. Dalam Mazmur 128 ayat 1 ini mengajak saudara dan saya, kita akan dapat berbahagia kalau kita hidup takut akan Tuhan dan kita hidup menuruti jalan yang ditunjukkannya. Di manakah saudara dan saya dapat menemukan jalan Tuhan? Hanya dengan saudara dan saya mendengarkan perkataan firman Tuhan. Saya sering katakan kepada saudara, firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Firman Tuhan adalah proceeding word. Firman Tuhan adalah dabar. Firman Tuhan adalah rema. Ada banyak orang Kristen mendengarkan khotbah tidak dapat menangkap suara Tuhan, tidak dapat menangkap perkataan Tuhan. Itu yang membuat hidupnya tidak berubah. Itu yang membuat hidupnya tidak bisa berkemenangan. Tapi mari kita belajar untuk menangkap dan mendengarkan firman Tuhan yang adalah perkataan Tuhan yang diberikan bagi setiap kita. Sehingga ketika kita menangkap suara Tuhan, kita akan melihat apa yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita. Jalan-jalannya akan mampu untuk kita lihat dan kita berjalan di jalannya. Itulah yang membuat hidup saudara dan saya akan mengalami kebahagiaan dalam hidup kita. Saya percaya di hari-hari ini saudara, mari kita belajar untuk hidup menjadi orang yang berbahagia. Bukan karena situasi dan keadaan, bukan karena kita punya ini dan itu. Kita berbahagia karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita mengenal jalan-jalan yang ditunjukkannya bagi kita, dan kita berjalan pada jalan-jalan itu. Biarlah Tuhan Yesus menolong saudara dan saya menjalani hari-hari hidup kita. Di sepanjang perjalanan hidup ini, saudara, bangunlah terus hidup kita dengan Tuhan. Kalau saudara mau berbahagia, bangun hidupmu dengan Tuhan. Tapi kalau engkau tidak bangun hidupmu dengan Tuhan, makanya tidak heran engkau akan jadi orang yang suka stres, engkau akan jadi orang yang suka khawatir, engkau akan jadi orang yang suka hidup dalam pergumulan dan ketakutan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, setiap saudara akan diberikan hikmat dari Tuhan. Roh Kudus akan memampukan saudara untuk saudara terus membangun hidup dengan Tuhan, sehingga engkau akan hidup menjadi orang yang berbahagia. Kalau saudara hidup menjadi orang yang berbahagia, apa tandanya? Satu, situasi keadaan tidak akan pernah mampu untuk mengintimidasi hidup saudara. Yang kedua, saudara dan saya akan mampu mengucap syukur dalam segala hal. Itulah buktinya kita hidup menjadi orang yang berbahagia. Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus mampukan kita untuk terus mau mengenal Dia dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong mampukan kami untuk kami mengenal Tuhan dan hidup semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.